Oke, kita berjumpa lagi ya di channel Michan ya, Mini Bank Channel Michan ya. So cute. Saya baru menemukan nama ini di tutorial yang kedua. Kayaknya sih lumayan oke ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua ya. Kita akan belajar mengenai akuntansi perbankan dan nanti bisa ya meluas ya kemana-mana. Nanti saya bisa sharing apa yang saya tahu. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berkarir di perbankan, dan juga bagi saya semoga juga bermanfaat. Saya ingin kalau bisa membagikan atau sharing ilmu ini, semoga nanti saya bisa mengembangkan lagi pengetahuan yang saya punya. Dan kalau misalnya ada lagi yang bisa saya sharing, pasti akan saya sharing ya. Sehingga kita bisa sama-sama maju dan mengerti tentang perbankan itu seperti apa. Khususnya di accounting ya. Oke, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang aset. Jadi, quick review. Aset, ya ada aset lancar dan juga aset yang non-liquid atau tidak lancar. Kita kemarin udah define, ada aset kas yang pertama apa aja isinya, kemudian piutang apa aja isinya, pemasaran kredit, kemudian kalau mau dibuat lebih detail juga bisa piutang bunga, ya. Kemudian penempatan di bank lain, kredit yang disalurkan ke nasabah, tanah bangunan, dan lain sebagainya. Kita akan sekarang belajar tentang utang, ya, liability. Apa aja sih utang-utang yang di BPR ya? Apa yang tergolong utang di BPR? Di bank ya. Jadi kita juga bisa menentukan mana utang yang lancar, mana utang yang tidak lancar. Jadi utang yang lancar itu utang yang jangka waktunya pendek ya, yang harus kita antisipasi dan harus kita lunasi dengan cepat. Kita harus menyiapkan uang liquid yang pas, yang kira-kira siap untuk mengcover utang-utang jangka pendek kita ya di bank. Kemudian utang jangka panjang itu yang bisa kita prediksi ya, kira-kira ini mungkin lebih dari setahun. Jangka waktunya itu lebih panjang, jadi tidak secepat utang jangka pendek ya. Jangka pendek dan jangka panjang itu aja pembedanya sih sebenarnya. Oke, utang lancar apa aja sih jenis-jenisnya? Utang lancar apa aja jenis-jenisnya? Ada pajak pertama, pajak bunga. Pajak bunga. Pajak bunga itu apa aja? Bisa kita define sini, pajak bunga tabungan, pajak bunga deposito. Nah, ini. Jadi kita ketika membayar bunga ke nasabah, bunga tabungan dan bunga deposito, kita potong ya. Bunga tersebut kita potong senilai 20%. Nah, itu merupakan pajak. Pajak bunga tabungan dan pajak bunga deposito. Nanti kita BPR itu akan bayar ke kantor pajak ya. Jadi bunga yang diterima total oleh nasabah itu tidak full ya. Harus dipotong 20%. Jadi itu ketentuannya ya. Ini adalah termasuk utang lancar. Kemudian apa lagi nih yang termasuk utang lancar? Ada tabungan ya, tabungan yang tabungannya nasabah itu termasuk utang lancar ya. Karena jangka waktunya pendek ya. Harus segera itu. Nasabah bisa melakukan transaksi besar sewaktu-waktu, jadi kita harus selalu siap untuk bisa mengcover transaksi yang nominalnya besar. Kalau misalnya di hari-hari tertentu, misalnya kalau misalnya menjelang hari raya, mungkin banyak nasabah yang narik, perlu uang cash banyak, seperti hari raya Idul Fitri. Jadi itu kita harus bisa antisipasi, oh ini trennya di bulan ini biasanya naik, kita harus bisa antisipasi. Oh biasanya ini
Kalau ada event ini pasti banyak yang narik, seperti itu. Kita bisa prediksi itu, jadi itu termasuk utang lancar ya. Apa aja jenis simpanan dari nasabah? Yang pertama ada tabungan. Yang kedua ada deposito. Di bank juga ada tabungan berjangka ya. Ini tiga ini. Ini harus kita bisa siapkan ya. Sewaktu-waktu uangnya ya. Deposito memang ada jangka waktunya ya. Kalau kita buka deposito di bank itu jangka waktunya ada yang 6 bulan, ada yang setahun, mungkin ada yang 2 tahun kayak gitu. Tapi kenapa ini dimasukkan ke utang lancar? Karena nasabah berhak untuk mencairkan deposito itu kapan saja. Walaupun ada penalti, tapi kalau memang nasabah perlu, dia akan bawa sertifikat deposito dan akan minta bank untuk mencairkan deposito tersebut. Itu alasannya kenapa deposito itu digolongkan sebagai utang lancar. Sama juga halnya dengan tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu jangka waktunya lama-lama ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Itu biasanya ya, tabungan berjangka itu berhadiah ya. Misalnya tabungan berjangka untuk hari tua, tabungan berjangka untuk pendidikan anak, seperti itu. Ada hadiahnya itu. Biasanya hadiahnya mungkin ada yang memberikannya di depan, ada yang memberikannya di akhir, tapi ini juga termasuk utang lancar ya. Jadi nasabah memang sebenarnya tidak bisa menarik tabungan tersebut untuk melakukan transaksi, tapi nasabah bisa menutup tabungan itu kapan saja. Kalau nasabah perlu, ya kepepet misalnya kepepet, ya dia akan bawa buku tabungannya, tolong tutup tabungan saya perlu. Ini untuk urgent, gitu, segera pokoknya. Tolong tutup tabungan ini dan nominalnya ditransfer ke tabungan saya, tabungan transaksi saya. Seperti itu. Itu penjelasannya kenapa tabungan berjangka digolongkan sebagai utang lancar. Oke, apa lagi nih? Yang termasuk utang-utang itu apa lagi? Tabungan sudah, deposito sudah, tabungan berjangka sudah, bunganya, ya. Bunganya juga kita masukkan utang. Bunga ini dihitung secara accrual, accrual basis. Jadi tidak langsung pada transaksi itu kita memberikan cash, tidak. Tapi kita hitung secara accrual. Kita accrue setiap hari bunga itu, nanti pada saat tanggal pembayaran bunga baru bunga tersebut akan dibayar ke nasabah. Utang bunga, simpanan nasabah. Ya, semua ini tabungan deposito dan tabungan berjangka semua dapat bunga ya. Jadi utang bunga simpanan itu produknya juga ada ini, ketiga ini. Kita copy aja. Oke, simpan. Ya. Tapi kalau udah kerja di bank pusing kalau belajar. Masih bisa diterima. Kalau udah kerja di bank, karena produknya banyak, jadi kita yang penting konsepnya kita ngerti, nanti sebanyak apapun produknya kita siap ya. Saya siap itu karena saya sudah belajar dari channel Michan ya, jadinya saya siap untuk kerja di bank. Kalau misalnya ditanya nanti sama manajer bank, kenapa kamu mau kerja di sini, apa kelebihanmu, pengalamanmu apa, kamu kan fresh graduate. Walaupun saya fresh graduate, tapi saya belajar dari channel Michan yang membuka wawasan saya. Wah, keren. Keren nggak coy? Keren banget ya. Nah, semoga channel ini ya bisa bermanfaat bagi semua ya, sehingga nanti ya teman-teman bisa berkarir di bank, duitnya banyak, nanti bisa pakai donasi ya ke channel Michan. Nanti saya akan buat lebih semangat lagi. Oke. Kemudian apa lagi nih? Utang bunga sudah, utang pajak sudah, kemudian kayaknya nggak banyak sih utang-utang, itu gitu aja sih ya. Kalau ada pinjaman,
pinjaman diterima dari bank lain. Nah, ini bisa nih, jangka panjang. Pinjaman yang diterima dari bank lain. Misalnya BPR ini minjem um, di Bank Mandiri ya, bank umum misalnya, bank umum, dan juga minjem di BPR lain ya. Bisa nanti digolongkan seperti ini. Bank umum apa saja sih? Oh, punya pinjaman di Mandiri nih kita. Oh, kita minjem lagi nih Mandiri karena untuk nyari tambahan ini biar bisa kita putar uangnya untuk kita kasih pinjam kredit ke nasabah, tambahan modal. Jadi ada Mandiri 1, Mandiri 2, kemudian bisa minjam di BPR lain juga ya. BPRA misalnya kita minjam di BPRB ya, untuk mutar uang bisnis di BPR sehingga nanti bisa disalurkan ke kredit, dapat untung lebih besar ya. Jangan sampai nanti bunga pinjamannya lebih gede daripada bunga kredit yang kita salurkan ke nasabah ya, rugi ya. Di BPR bakal cepat tutup kalau seperti itu. Ini harus strateginya harus bagus ya. Ya, jadi direksi itu belajar gimana sih strategi hitung-hitungannya ini ya. Jangan sampai bunga-bunga yang kita bayar ke nasabah ya ini gede-gede banget ya, kalah bunga kredit yang diterima kalah dari bunga simpanan yang harus kita bayar ke nasabah. Jadi kita nggak dapat untung apa. Hidup ini kerja membangun bisnis bank tapi kita nggak dapat untung ya. Kita berdonasi terus jadinya cepat koit banknya ya. Terus bisa ini atau strategi gimana caranya biar bank itu dapat untung sehingga karyawan makmur, kaya raya ya, dan akhirnya bisa keluarga bisa hidup sejahtera. Wis, bijaksana ya. Kalau saya jadi direktur saya bijaksana banget saya. Oke, pinjaman yang diterima dari bank lain. Ya sudah, kemudian apa lagi nih? Itu saja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang lain, mungkin kalau ada pinjaman dari orang-orang tertentu, itu termasuk dalam pinjaman subordinasi, boleh juga. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu ya, individu yang kaya raya misalnya, saking kayanya itu bank minjem sampai ke sana ya. Misalnya anggaplah Cristiano Ronaldo, itu domisilinya di Bali ya sebagai WNI, kita bisa pinjam duit ke dia ya. Penghasilannya itu berapa T itu setahun. Aset bank sampai segitu kita bisa minjem sama Cristiano Ronaldo ya, bang pinjam dong duitnya bang, pakai nyalorin kredit. Oh ya nih pakai aja gitu. Mantap juga ada Pak Ronaldo ya, Pak Messi, kita bisa pinjamin sama dia ya. Subordinasi, nah, itu pinjaman dari orang-orang tertentu ya, yang sultan gitu, bisa dibilang sultan. Pinjaman subordinasi. Siapa misalnya A, B, C. Kalau misalnya sedikit bisa dijabarkan, kalau enggak ya ini aja secara total aja. Dan kita pinjam sama si A dan si B, Ronaldo sama Messi. Nah, ibaratnya seperti itu. BPR minjem ke sana, nanti saya janji deh, nanti balikin kasih kamu bunga sekian. Nanti minjem berapa misalnya 2M, saya bayar deh bunganya setiap bulan 5%. Nah, tapi si direksi ini udah tahu taktiknya nih, minjam sama si A sama si B, bakal bayar bunga 5% ke mereka, tapi dilempar ke nasabah, nilai bunga kreditnya adalah 15%. Nah, untung 10% itu BPR yang sikat ya. Itu. Kalau nggak ada taktik seperti itu, nggak bisa maju BPR-nya. Ya. Itu. Ini liability. Kemudian yang terakhir, lanjut aja ya. Equity, modal. Nah, ini ada modal di store. Ya. Berapa. Ya, kemudian modal sumbangan, kalau ada yang mau nyumbang, para komisaris boleh. Ya.
kemudian ada laba rugi tahun lalu, dan laba atau rugi tahun berjalan. Nah, itu. Ini bisa laba atau rugi ya. Kalau rugi itu berarti minus nilainya. Kalau plus berarti laba. Ya, itu beres. Ya. Aset totalnya berapa? Terus utang totalnya berapa? Equity totalnya berapa? Nanti balance ya. Aset sama dengan utang ditambah equity. Persamaan akuntansi yang harus kita tahu bersama-sama sebagai orang akunting. Ini pentingnya. Kalau ini nggak balance berarti neracanya abal-abal berarti. Oke, mungkin segitu aja. Kita belajar pendek-pendek tapi semoga bisa masuk ya. Semoga bermanfaat channel Michan ini ya, Mini Bank Channel. Semoga tetap mengudara ya dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe. Thank you. Nanti ingat video selanjutnya ya. Thanks.